Halo everyone. Jadi di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok B mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas C mengenai pembahasan tugas chapter 2 tentang konseptual untuk laporan keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naila Oktavira dengan NPM belakang 256. Tentu saja saya tidak sendiri di sini, saya bersama 3 rekan saya. Yang pertama ada Friska Verlita Putri dengan NPM belakang 28, kemudian Evidia dengan NPM belakang 214, dan terakhir Kezia Patricia Ronauli Siagian dengan NPM belakang 293. Yang pertama ada soal E28 yang dimana fakta yang berkaitan dengan Weller AG dan kita diasumsikan sebagai auditor Weller AG dan diminta untuk menjelaskan akuntansi yang sesuai dan juga pengungkapan terkait yang diperlukan untuk masing-masing dari beberapa soal tersebut. Nah, untuk soal yang A itu, perusahaan memutuskan laporan laba ruginya itu supaya lebih ringkas hanya melaporkan laba bersihnya saja. Namun laporan laba rugi itu harus menampilkan pendapatan, harga pokok penjualan dan juga beban sebelum laba bersih. Jika informasi ini dihilangkan, investor dan juga pemangku kepentingan tidak dapat menilai kerja keuangan dengan akurat. Hal ini itu melanggar prinsip pengungkapan penuh dan perbandingan dalam IFRS dan atau GAAP karena transparansi laporan keuangan itu sangat penting untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya pada soal yang B. Perusahaan membeli sebuah peralatan sebesar 170.000 euro dan dibayar sebagian dengan utang sebesar 110.000 euro dan sisanya itu dibayar secara tunai sebesar 60.000 euro. Namun pada laporan keuangan itu yang diungkapkan hanya biaya perolehan dan juga biaya jumlah bersihnya tadi. Penerbitan liabilitas itu harus dijelaskan secara jelas dalam bagian kewajiban karena jika tidak dijelaskan secara jelas itu dapat menyesatkan dan juga tidak memberikan gambaran yang benar mengenai kewajiban keuangan sebuah perusahaan. Yang selanjutnya pada soal yang C, perusahaan itu mencatat total persediaannya sebesar 2.100.000 euro. Namun tidak ada informasi tambahan seperti bagaimana mereka menilai atau mengelola persediaan tersebut. Nah, laporan keuangan perusahaan itu harus mencakup pengungkapan yang memadai terkait persediaan seperti metode penilaian persediaan, rincian kategori persediaan, dan perubahan signifikan yang terjadi. Kurangnya informasi itu melanggar prinsip pengungkapan penuh karena pengguna laporan keuangan memerlukannya yang cukup untuk memahami nilai persediaan dan juga dampaknya terhadap posisi keuangan perusahaan. Soal yang D, perusahaan mengubah metode penilaian inventaris dari rata-rata ke FIFO. Namun tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Perubahan metode penilaian persediaan itu merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, pengungkapan itu harus mencakup alasan perubahan, dampak keuangan terhadap laba dan neraca, serta perbandingan dengan periode sebelumnya. Penghilangan informasi ini dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan juga melanggar standar akuntansi. Yang pertama ada pada poin A, penggunaan pribadi dana perusahaan. Itu masalahnya tidak sah karena pengeluaran pribadi tidak boleh dicatat sebagai pengeluaran perusahaan. Akun pengeluaran untuk pembelian sebenarnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, melanggar prinsip bahwa pengeluaran bisnis harus untuk kepentingan perusahaan. Ini adalah penerapan yang salah dari prinsip pengakuan pengeluaran dan pelanggaran prinsip percocokan karena pengeluaran pribadi tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan. Pada poin B, penyajian persediaan yang terlalu tinggi. Ini tidak sah karena persediaan harus dilaporkan pada harga perolehan atau dalam beberapa keadaan pada nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai pasar. Entry yang mencatat peningkatan nilai persediaan berdasarkan harga jual yang diharapkan tidak benar karena dilakukan berdasarkan harga jual yang diharapkan, bukan pada harga perolehan. Ini melanggar prinsip harga perolehan yang mengharuskan persediaan dicatat pada harga perolehan atau nilai pasar yang lebih rendah, bukan harga jual yang diharapkan. Pada poin D, kewajiban kontingensi terkait gugatan. Ini sah karena entry ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Karena gugatan dianggap mungkin terjadi dan jumlahnya dapat diperkirakan dengan wajar. Kewajiban harus diakui.
berdasarkan aturan kewajiban kontingensi. Ini adalah pengakuan yang tepat atas kerugian dan kewajiban terkait. Pada poin D, penyesuaian penyusutan akibat kenaikan harga umum. Ini tidak sah karena penyesuaian harga akibat inflasi seperti koreksi penyusutan karena inflasi tidak diakui berdasarkan prinsip harga perolehan. Asumsi unit moneter menganggap nilai unit moneter tetap stabil, sehingga penyesuaian penyusutan terkait inflasi tidak sesuai dengan GAAP. Penyusutan yang benar seharusnya didasarkan pada harga perolehan dan bukan penyesuaian harga akibat kenaikan harga umum. Selanjutnya, pada poin E, terdapat penghapusan pencatatan nilai goodwill sebesar 800.000 yuan karena adanya kekhawatiran mengenai penghasilan uang tunai ketika terjadi likuidasi. Hal ini dianggap tidak sah karena goodwill merupakan suatu aset tak berwujud yang tidak boleh dihapus semata-mata karena kekhawatiran pemulihannya. Aset tak berwujud yang termasuk juga goodwill harus dilakukan amortisasi dari waktu ke waktu apabila memiliki masa manfaat yang terbatas. Namun atau juga bisa dilakukan pengujian penurunan nilai ketika dianggap tidak terbatas. Maka penghapusan goodwill secara langsung melalui retained earning dianggap melanggar prinsip akuntansi bahwa aset tak berwujud wajib diamortisasi dan dikapitalisasi. Kemudian pada poin F terdapat fire sale purchase atau pembelian obral dan pendapatan berlebih. Apabila disajikan langsung seperti jurnal yang telah tertulis, maka hal ini dianggap tidak sah. Pembelian tersebut harus dicatatkan berdasarkan biaya aktualnya sebesar 155.000 yuan, bukan berdasar nilai pasar sebesar 200.000 yuan. Hal ini merupakan pelanggaran prinsip biaya histori, yang dimana aset harus dicatat sesuai dengan nilai yang dibayarkan untuk memperolehnya. Kemudian, untuk mengakui pendapatan penjualan sebesar 45.000 yuan dari pembelian tersebut juga tidak dibenarkan atau dianggap salah, karena tidak ada aktivitas penjualan yang terjadi. Pendapatan penjualan hanya boleh dicatat ketika penjualan barang atau jasa benar-benar terjadi. Kemudian selanjutnya terdapat informasi mengenai bisnis uang grup. Pada poin A, terdapat beban penyusutan gedung di tahun berjalan sebesar 60.000 yuan. Dikarenakan adanya peningkatan nilai selama tahun berjalan, maka diputuskan untuk membebankan beban penyusutan ke dalam retained earning. Keputusan untuk mencatat langsung beban penyusutan ke dalam retained earning dengan alasan nilai bangunan yang terus meningkat, hal ini dianggap tidak sesuai atau tidak sah, karena beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi. Maka untuk koreksi jurnal akun akumulasi penyusutan bangunan terhadap retained earning, yakni akumulasi penyusutan bangunan terhadap beban penyusutan. Selanjutnya yaitu soal yang B, prosedur akuntansi yang digunakan uang grup untuk mencatat peningkatan nilai material mereka tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum di GAAP. Berikut alasannya, yaitu 1. Prinsip biaya histori, 2. Tidak ada keuntungan yang belum direalisasikan, 3. Laporan keuangan yang menyesatkan, 4. Dan pelanggaran GAAP. Ringkasannya yaitu uang grup harus mengembalikan entry yang telah mereka buat. Persediaan harus ditunjukkan pada 120.000 yuan dan akun keuntungan atas persediaan harus dihilangkan. Selanjutnya soal yang C, prosedur akuntansi yang digunakan oleh uang grup untuk mencatat pembelian peralatan dengan saham biasa tidak tepat dan melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Berikut alasannya, yaitu 1. Prinsip nilai wajar, 2. Nilai nominal vs nilai wajar, 3. Penilaian peralatan, 4. Modal saham. Penjelasannya yaitu peralatan didebit sebesar 450 yuan yang mencerminkan nilai wajar saham yang diterbitkan dan dengan demikian biaya peralatan. 2. Modal saham diakreditasikan sebesar 135.000 yuan yang merupakan nilai nominal saham yang diterbitkan. 3. Modal tambahan disetor dikreditkan sebesar 315.000 yuan yang merupakan selisih antara nilai wajar saham dan nilai nominalnya. Dengan tidak mencatat transaksi pada nilai wajar, uang grup salah menggambarkan nilai peralatan mereka dan nilai ekuitas pemegang saham mereka. Hal ini dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Jurnal yang benar untuk
Soal nomor C yaitu equipment sebesar 450.000 yuan berada pada debit dan share capital sebesar 135.000 yuan pada kredit, additional paid in capital sebesar 315.000 yuan pada kredit. Selanjutnya yaitu yang D, prosedur akuntansi yang digunakan uang grup untuk menangani keuntungan dari penjualan peralatan tidak tepat dan melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Berikut alasannya. 1. Pengakuan keuntungan. 2. Tidak ada penundaan atau amortisasi. 3. Prinsip pencocokan atau penerapan yang salah. 4. Laporan keuangan yang menyesatkan. Perlakuan yang benar adalah 1. Hitung keuntungan. Keuntungan dihitung dengan benar sebagai harga jual 285.000 yuan dikurangi nilai buku bersih peralatan. Yang kedua, kenali keuntungan. Seluruh keuntungan sebesar 69.000 yuan harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode peralatan tersebut dijual. Tidak ada pembenaran untuk menunda atau mengamortisasi keuntungan ini. Transaksi penjualan selesai dan keuntungan direalisasikan. Pembelian peralatan di masa mendatang akan dicatat secara terpisah. Selanjutnya yaitu soal yang E, prosedur akuntansi yang digunakan uang grup untuk mencatat pesanan penjualan tidak tepat dan melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perlakuan yang benar adalah uang grup harus mengembalikan entry yang dibuat pada tahun 2021. Tidak ada pendapatan yang boleh diakui hingga barang dikirim pada tanggal 9 Januari 2022. Selanjutnya, tabel yang tepat untuk soal nomor E, akun receivable sebesar 61.500 yuan terdapat pada debit dan sales revenue sebesar 61.500 yuan terdapat pada kredit. Baik, sekian hasil pembahasan dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian kali ini. Terima kasih dan see you.